Om Swastiastu, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman kelas C7. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Nikomah Desi Sri Widianti, NPM 1932121209. Yang kedua ada Amanda Putri Puspitasari, NPM 1932121321. Yang ketiga ada Komang Evi Triani, NPM 1932121418. Yang keempat ada Imade Indra Buana, 1932121581. Kelompok kami akan membahas materi mengenai strategi untuk menyampaikan berita buruk, teknik untuk menyampaikan berita buruk secara sensitif, menolak permintaan rutin, menyampaikan berita buruk kepada konsumen, menyampaikan berita buruk dalam organisasi, dan menyampaikan berita buruk dalam kebudayaan lain. Di sini ada pendahuluan. Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, penting, dan kompleks. Kehidupan sehari-hari kita sangat dipengaruhi oleh komunikasi kita sendiri dengan orang lain, bahkan oleh pesan yang berasal dari orang yang kita tidak tahu. Sebagai insan komunikasi, penting kiranya kita mempelajari mengenai fenomena yang terjadi pada proses perubahan komunikasi dari dulu hingga sekarang. Tujuannya adalah agar terwujudnya komunikasi efektif. Di dalam komunikasi, manusia menyampaikan dapat melalui pesan atau tidak langsung, atau secara tatap muka atau langsung. Pesan yang disampaikan dapat berupa pesan baik atau good news, atau pesan buruk atau bad news. Di sini ada pembahasan yang pertama, strategi menyampaikan berita buruk. Tak seorang pun ingin menjadi pembawa berita buruk, karena pada umumnya bahwa pembaca tidak mungkin akan sangat mudah menerima itu hanya menambah kesulitan. Namun, komunikasi kabar buruknya adalah bagian dari bisnis sehari-hari. Beberapa teknik dapat membantu meluangkan pukulan dari berita buruk, yaitu yang pertama, mulailah dengan sesuatu yang positif. Yang kedua, tutup positif. Yang ketiga, jadilah empati. Yang keempat, memberikan alasan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang B, teknik untuk menyampaikan berita buruk. Yang pertama, pilih pendekatan terbaik dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan langsung jika penerima memahami tentang kemungkinan adanya berita negatif, ketika tahu pembaca pesan adalah orang lebih menyukai menerima berita yang buruk terlebih dahulu. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, ketika berita tersebut kemungkinan akan menimbulkan syok bagi penerimanya, dan jika ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan penerima. Yang kedua, pendekatan tidak langsung buka dengan sebuah penyangga positif dibagi menjadi tiga, yaitu berikan penyampaian hormat kepada penerima pesan. Yang kedua, jangan meremehkan keprihatinan pembaca pesan. Yang ketiga, jangan menyesatkan pembaca sehingga ia berpikir bahwa berita yang akan datang adalah berita positif. Yang ketiga, berikan alasan dan informasi tambahan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, alasan ini ditambahkan ke dalam pesan hanya jika diperlukan. Yang kedua, hindari penjelasan ketika alasan-alasan tersebut sangat rahasia, sangat rumit, atau tidak relevan dengan pembaca. Yang ketiga, sesuaikan jumlah detail pesan tambahan agar sesuai dengan situasi dan penerima yang bersangkutan. Yang keempat, nyatakan berita buruk dengan jelas dibagi menjadi 4. Yang pertama, nyatakan berita buruk tersebut sepositif mungkin, gunakan kata-kata yang bijak dan hindari penulisan yang secara bertele-tele. Yang kedua, berikan alternatif pemecahan masalah yang dapat diberikan dan jangan menyiratkan bahwa ada bantuan lain yang mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak. Yang ketiga, tekankan pada apa yang dapat dan sudah dikerjakan, bukan pada apa yang tidak dapat dan tidak mau dikerjakan. Yang keempat, bila respon mungkin berubah di waktu yang akan datang, jelaskan kondisi tersebut kepada pembaca pesan. Yang kelima, tutup pesan dengan catatan positif dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekspresikan harapan terbaik tanpa secara keliru mengubah pesan itu menjadi pesan positif. Yang kedua, beri dukungan positif terhadap perusahaan penerima pesan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pertahankan pandangan positif di waktu yang akan datang. Materi C, menolak permintaan rutin. Permintaan rutin
dapat datang dari kelompok-kelompok atau individual di luar maupun di dalam organisasi. Ketika tidak mampu mengabulkan permintaan-permintaan tersebut, tantangan komunikasi yang utama adalah memberikan respon negatif yang jelas tanpa menimbulkan perasaan negatif atau merusak reputasi atau perusahaan. Sebab pada kenyataannya tidak semua permintaan baik dari luar maupun dalam perusahaan dapat dipenuhi, dan jangan sekali-sekali mengatakan ya atas sebuah permintaan, padahal dalam diri tidak yakin bahkan mengetahui bahwa Anda tidak mampu melakukannya. Jika begitu, bagi perusahaan terhadap semua pihak di luar maupun di dalam perusahaan. Berikut tahap-tahap yang diperlukan dalam menyampaikan pesan negatif. Yang pertama, pilih pendekatan terbaik. Yang kedua, untuk pendekatan tidak langsung, buka dengan sebuah penyangga positif. Yang ketiga, berikan alasan dan informasi tambahan. Yang keempat, nyatakan berita buruk dengan jelas. Yang kelima, tutup pesan dengan catatan positif. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang D, menyampaikan berita buruk kepada konsumen. Ketika penyampaian informasi ingin menyampaikan pesan buruk kepada konsumen, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca agar tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju terwujudnya suatu penjualan ulang. Yang kedua, ada tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang ketiga, tetap optimis secara percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. Memperkuat kepercayaan konsumen dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para konsumen. Jangan sampai konsumen kecewa hanya karena pemilihan pendekatan yang salah. Berikut adalah cara penyampaian berita buruk kepada konsumen. Yang pertama, terangkan masalah yang dihadapi dengan terperinci. Yang kedua, kenal pasti penyelesaian yang berkesan. Yang ketiga, kongsi baik dan buruk setiap alternatif yang diberikan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya yang ke E, menyampaikan berita buruk dalam organisasi. Bagaimana ketika berkomunikasi bahwa berita buruk akan memiliki dampak yang signifikan pada organisasi dan reputasinya. Bahkan, penanganan satu bagian dari berita buruk efektif mungkin lebih kuat daripada berbagai 10 potong berita yang baik. Pesan langsung yang kasar dapat mengganggu atau membuat marah orang di sebuah perusahaan yang terbiasa pada gaya tidak langsung dan lembut. Yang pertama, ada pendekatan secara tidak langsung. Dalam metode ini, cara yang digunakan untuk menyampaikan berita buruk dilakukan untuk menghindari kekecewaan orang lain. Adapun cara penyampaian yaitu 1. Pembuka atau buffer, yang kedua alasan, yang ketiga berita buruk, dan yang terakhir penutup. Yang kedua ada pendekatan langsung. Banyak surat berita buruk yang paling baik ditulis secara tidak langsung. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan langsung memiliki satu keuntungan, yaitu audiens yang memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokok, yaitu berita buruk. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan buruk. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Dinyatakan bahwa pendekatan langsung dengan berita buruk terdahulu mungkin lebih efektif dengan beberapa situasi seperti berikut ini. Yang pertama ada ketika penerima mungkin mengabaikan berita buruk. Yang kedua, ketika kebijakan organisasi menuntut kelangsungan. Yang ketiga, ketika penerima lebih menyukai kelangsungan. Yang keempat, ketika diperlukan ketegasan. Dan yang terakhir, ketika berita buruk tidak merusak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, F, yaitu menyampaikan berita buruk dalam keadaan lain. Dalam hubungannya dengan proses budaya komunikasi yang ditujukan kepada orang atau kelompok lain adalah sebuah pertukaran budaya. Dalam proses tersebut, terkadang unsur-unsur kebudayaan salah satunya adalah bahasa, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi. Bahwa dalam kebudayaan itu ada gagasan, budi, dan karya manusia.
gagasan, dan karya manusia itu akan menjadi kebudayaan setelah sebelumnya dibiasakan dengan belajar. Memandang kebudayaan hanya dari segi hasil karyanya adalah tidak tepat. Dengan kata lain, kebudayaan menemukan bentuknya jika dipahami secara keseluruhan. Kebudayaan memiliki wujud sebagai berikut. Yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Yang kedua, wujud sebagai suatu kompleks aktivitas. Dan yang ketiga, wujud sebagai benda. Melihat wujud kebudayaan tentu secara operasional bisa dilihat dari isi kebudayaan yang sering disebut sebagai kultural universal, meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan transport. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, ada bahasa seperti lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian seperti seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Komunikasi adalah salah satu wujud kebudayaan, sebab komunikasi hanya bisa terwujud setelah sebelumnya atau suatu gagasan yang akan dikeluarkan oleh pikiran individu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami.